Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Apa kabar Anda hari ini? Saya harap kalian masih dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Apakah gagal bayar di pinjaman online di tahun 2025 ini akan aman atau tidak? Nah, hal ini seringkali masih ditanyakan oleh orang-orang yang saat ini sudah menghadapi situasi fase gagal bayar di pinjaman online. Perlu kalian ketahui teman-teman, gagal bayar di pinjol itu tidak ada yang 100% aman. Kenapa? Karena dalam situasi tersebut kalian akan dihadapkan pada beberapa hal. Salah satunya yang pertama, kalian akan dihadapkan pada situasi di mana pikiran kalian takut, cemas, panik, karena mungkin kalian merasa bersalah karena mempunyai utang di pinjaman online dan sudah menyatakan tidak mampu bayar. Dan yang harus kalian lakukan, walaupun di saat kalian panik, cemas, takut tadi, jangan coba-coba kalian membayarkan utang pinjol tersebut dengan gali lubang tutup lubang, hindari membayar biaya perpanjangan tenor, hindari membayar utang pinjol dengan cara dicicil. Karena itu bukanlah solusi, justru akan membuat kalian terjerumus pada lingkaran utang pinjol yang semakin besar. Lalu situasi kedua yang akan kalian hadapi ketika gagal bayar adalah kalian akan dihadapkan pada berbagai macam jenis penagihan yang dilakukan oleh debt collector pinjaman online. Ada yang telepon langsung, ada yang ngirim chat WhatsApp, email, SMS, dan nelpon ke kontak darurat, nelpon ke kontak kantor yang didaftarkan ketika kalian meminjam uang di pinjol tersebut. Nah, untuk mengatasi ketika kalian mulai diteror, dicaci maki, dihina-hina oleh DC pinjol yang dikirimkan melalui WhatsApp, email, atau telepon, nah yang harus kalian lakukan, segera ganti nomor handphone kalian. Segera ganti nomor WhatsApp, segera ganti semua media sosial kalian. Tujuannya agar kalian bisa terputus komunikasi kalian dengan pinjaman online dan dengan DC pinjol tersebut. Agar minimal jika kalian tidak membaca chat WhatsApp setiap hari yang dikirimkan oleh DC pinjol tersebut, pikiran kalian akan lebih tenang. Nah, dengan seperti itu kalian akan lebih fokus, akan lebih bisa untuk melewati hari demi hari ketika gagal bayar di pinjaman online tersebut. Nah, apakah setelah kita ganti nomor, ganti WhatsApp, DC pinjol akan menghubungi kontak darurat atau menghubungi nomor kantor yang kita daftarkan ketika meminjam uang di pinjol? Hal itu bisa saja terjadi. Dan kalau terjadi DC pinjol menghubungi nomor kantor atau kontak darurat, sampaikan pada orang-orang yang ada di kantor atau ada ke kontak darurat tersebut untuk menyuruh si DC pinjol tersebut datang langsung ke rumah Anda. Kenapa seperti itu? Karena penagihan yang dilakukan oleh DC pinjol yang menagih ke kantor dan kontak darurat sebenarnya itu tidak diperbolehkan oleh aturan otoritas jasa keuangan. Debt collector pinjaman online hanya boleh menagih ke debiturnya, tidak boleh menagih ke kantor, ke kontak darurat, tidak boleh menagih ke saudara, ke teman, ke orang tua, ke siapapun, hanya ke nama debitur yang tercantum di aplikasi pinjaman online tersebut. Oke ya teman-teman, itu adalah salah satu cara agar kalian bisa minimal terhindar dari segala macam teror, segala macam penagihan yang dilakukan oleh debt collector pinjaman online. Karena sumber ketakutan dari nasabah-nasabah yang gagal bayar di pinjol itu adalah sering membaca penagihan yang dilontarkan oleh DC pinjol yang dikirimkan melalui chat WhatsApp, email, SMS, atau telepon, atau dihubungi ke kantor. Ya, memang berat melewati fase gagal bayar tersebut bagi sebagian orang, apalagi orang-orang yang baik, orang-orang yang jujur, selalu setia membayar utang, karena asumsi mereka bahwa utang itu harus dibayar, sehingga itulah yang membuat mereka berat melewati fase gagal bayar. Sementara kemampuan untuk membayar utang tersebut sudah tidak ada lagi. Mungkin awal-awalnya atau sebelum-sebelumnya orang tersebut sudah berusaha membayar tepat waktu, sebelum jatuh tempo sudah dibayarkan, tapi akhirnya karena finansialnya memburuk dan akhirnya tidak mampu lagi membayar utang pinjol tersebut dan dihadapkan pada situasi yang sangat sulit, sehingga sering bertanya apakah gagal bayar di pinjol itu aman atau tidak. Itulah, semoga penjelasan yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat buat kawan-kawan semuanya. Yang harus kalian lakukan dari sekarang adalah tetap tenang saja, jangan memikirkan hal-hal yang belum tentu terjadi. Fokus saja dengan apa yang kalian lakukan, apa yang menjadi aktivitas kalian sehari-hari. Jangan sampai karena permasalahan gagal bayar di pinjol hidup kalian semakin hancur dengan kalian berdiam diri, tidak mencari nafkah, tidak move on dari segala permasalahan ini. Lebih baik sekarang sudah bangkit dari keterpurukan, hadapi semua yang akan terjadi, ikhlaskan. Kalau kalian sudah tidak mampu bayar di pinjaman online tersebut, cari peluang rezeki yang banyak, minimal itu bisa menghidupi kehidupan kalian, minimal itu bisa
semakin membuat hidup kalian lebih baik dan memperbaiki perekonomian kalian di kemudian hari. Oke, yang penting kalian harus tetap semangat perjuangkan masa depan kalian, perjuangkan masa depan keluarga kalian. Jangan pernah lagi memperjuangkan masa depan pinjaman online. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.